lebih halal, saling memaafkan lahir dan batin. Pergi ke laut, tangkap ikan bawal. Di tengah jalan bertemu dengan Ibu Sintami. Ada Sintami Ibu Sintami? Enggak ada. Ada ya. Hari ini kita rajut halal bihalal untuk mempererat ukhuwah Islami. Alhamdulillahil qa'il wal kazibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Haji Imam Santoso, Ketua Purna Bakti 5. Alhamdulillah, kalau nggak salah, beliau ini adalah mantan kepala sekolah SMA Negeri 5. Kemudian Bu, saya dari tadi nyari mana Ibu yang punya tai lalat di sini. Ketua panitianya, Ibu Rahma. Iya. Kalau di fotonya Pak Haji ada tai lalat di sini, Bu. Saya dari tadi yang mana Ibu ketua panitia ini? Ibu Rahma Nisawati. Bukan, Bu. Saya untuk mencari mana yang kan biasanya penghormatan untuk ketua panitia gitu kan. Kemudian sekretaris panitianya saya sudah tidak asing lagi. Bapak Dr. Andes Heriwahono MPD Wahyono Ariwahono, iya. Kemudian para bapak, para ibu Purna Bakti SMA Negeri 5 yang saya hormati, saya muliakan. Ini wajah-wajah teduh semua ini, Pak. Bapak ibu ini beda dengan yang belum purna. Wajahnya wajah teduh, wajah banyak amalannya, wajah banyak pahalanya. Saya ngomong begini bukan tanpa dasar. Bukan tanpa dasar, Bapak Ibu sekalian, maka beruntunglah orang yang berprofesi sebagai guru. Jadi kata agama kita itu, mohon maaf, kalau saya represinya agama Islam, kalau ada Bapak Ibu yang mungkin, iya. Seorang anak Adam meninggal itu putus semua amal ibadahnya, amalannya, kecuali 3. Salah satunya adalah ilmu yang disebarkan, yang dimanfaatkan, ilmu yang berguna. Bapak Ibu ini sekian puluh tahun mengamalkan ilmunya, mengembangkan ilmunya, menularkan ilmunya. Maka ketika ilmu itu diamalkan oleh murid-muridnya kepada jalan yang benar, maka murid yang mengamalkan itu mendapat pahala, dan bapak dan ibu yang menularkan ilmu tersebut juga mendapat pahala sebesar pahala yang didapatkan oleh orang yang mengamalkannya. Maka ibarat orang kerja itu, Pak Haji, kalau orang bekerja yang bergaji, tidak bekerja, dia tidak dapat gaji. Amal-amal yang lain itu ibaratkan orang yang mendapatkan upah dari hasil kerjanya, Pak Haji. Kalau dia bekerja dapat gaji, kalau tidak bekerja tidak dapat gaji. Tapi beda dengan Bapak dan Ibu guru sekalian. Sudah tidak bekerja tapi pahalanya masih mengalir bagaikan saham di satu perusahaan. Setiap bulan merasakan hasil usaha dari perusahaan yang dimana di dalamnya ada andilnya. Jadi bukan tanpa dasar, Pak, saya bicara masalah ini bukan karena di depan Bapak Ibu sekalian saya berusaha menyanjung-nyanjung, bukan. Agama kita yang mengajarkan seperti itu. Yang penting kuncinya kuncinya kan, Bu. Yang penting saya sudah menunaikan kewajiban, ilmu itu sudah disampaikan, sudah ditularkan, mau diamalkan ke jalan yang baik, alhamdulillah. Tidak diamalkan ke jalan yang baik, resiko sendiri.
Silakan Pak Haji. Halo, Ibu kok jadi bengong ini? Sambil dimakan, Bu. Kalau kata istilah orang Palembang, orang Arab Palembang itu ada istilahnya. Lan ta'la bila ta'malu. Iya. Iya. Lan ta'la bila ta'malu. Jadi silakan gitu, Bu. Gak apa-apa sambil ngobrol begini, santapan rohani juga dibarengi di santapan jasmani. Enggak usah formil-formil di depan anaknya. Saya ini anak dari bapak-bapak ibu sekalian. Minimal kalau yang baru pensiun adiknya lah, gitu. Bapak ibu yang saya muliakan, biasanya kalau udah usia seperti gini ini Pak, kalau bertemu itu, yang ditanya itu berapa? Kata kuncinya berapa? Umurnya sudah berapa? Pensiunnya sudah berapa tahun? Cucunya sudah berapa? Itu pertanyaan kalau sudah usia seperti ini. Yang terakhir yang ditanya, berapa tekanan darahnya? Karena sudah mulai nyerang satu persatu, Pak. Yang namanya penyakit itu sunnatullah. Sunnatullah pada usia tertentu itu akan datang kepada kita. Kita sebenarnya introspeksi, Bu. Kalau kita selama hidup tidak pernah dikasih ujian penyakit, ini ada apa? Ada apa dengan kita? Kalau Allah tidak pernah memberikan ujian penyakit untuk kita. Maka oleh karena itu, sikapi penyakit yang datang kepada kita sejalan dengan meningkatnya usia adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah, bentuk ujian Allah kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang saya muliakan, halal bihalal, benar kata Pak Ketua tadi. Halal bihalal itu dari bahasa Arab, tapi tidak ada di Arab sana. Halal bihalal itu bahasa Arab, tapi dicari di Arab sana nggak ada, Pak. Karena memang kreativitas orang Indonesia, orang Islam Indonesia, halal bihalal itu. Ya kira-kira halal dengan halal. Menghalalkan yang tadinya kita itu tidak halal, dengan sebelah kiri kanan, tidak saling tegur sapa. Maka yang sesuatu yang seperti itu adalah sesuatu yang haram. Maka kesempatan inilah bagi kita untuk menghalalkannya. Lupakan sakit hati. Sakitnya itu di sini itu lupakan. Lupakan. Memaafkan itu memang berat. Tapi ketahuilah, ganjaran dari memaafkan itu Allah menjanjikan surga. Sebagaimana yang disampaikan di dalam ayat tadi, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa rahmah wa jannatun ardu wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bahwa sesungguhnya bersegeralah kita menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa kata Allah orang-orang bertakwa di dalam ayat itu adalah orang alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, orang yang membelanjakan harta Pak ke jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun sempit, paksakan. Siapa lagi? Wal kaziminal ghaiza, menahan amarah. Orang yang menahan amarah itu adalah orang yang takwa, Bu, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, konteks halal bihalal inilah intinya kita memaafkan kesalahan di antara kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu ya sekalian yang saya muliakan, tolong diperhatikan, Bu. Tolong diperhatikan kuncinya kalau kita mau berhalal bihalal atau berkumpul di antara teman-teman sejawat, saudara-saudara kita, yang pertama penampilan kita dibatasi. Kalau kita punya pakaian yang mahal, sudahlah taruh di rumah aja dulu. Saya sangat benar tawadhu dengan orang-orang tua saya ini, penampilan sederhana. Kemudian wajah-wajah sejuk, pembicaraannya menyejukkan. Ini menampilkan kesederhanaan yang memang dibutuhkan dalam suasana seperti ini. Itu yang pertama.
tampilkan kesederhanaan di antara sesama kita. Kita mana tahu, Pak, Ibu, kita mana tahu ada saudara kita yang hadir ini dalam keadaan kesempitan, kesulitan. Tatkala kita menunjukkan kemewahan di hadapan saudara yang sedang menghadapi kesulitan, itu merupakan pukulan baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ya. Kalau yang pertama tadi apa, Bu? Tampilkan kesederhanaan. Ini kerudung merah, baju putih, ini lambang kesederhanaan. Ya kan? Kalaupun pakai perhiasan di dalam kerudung tidak terlihat. Kesederhanaan ini namanya. Ya kan? Iya. Itu bros namanya. Kemudian yang kedua, ingat Bapak Ibu sekalian, hindari di dalam pertemuan seperti ini kita berbicara tentang politik praktis. Paham ya? Kita tidak sama antara satu dengan yang lain. Pilihan kita berbeda, pandangan kita terhadap politik belum tentu sama. Maka hindari dalam pertemuan-pertemuan seperti ini berbicara tentang politik praktis. Sudah yang berlalu, sudah tinggal berlalu. Jangan kita. Nanti yang tadinya kita akan bersatu perasaan kita, persaudaraan kita akan erat, akan terpecah seketika ketika pembicaraan kita sampai pada titik itu. Itu. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, di dalam halal bihalal ini kan intinya ada saling memaafkan. Bu, ini pengetahuan agama, Bu. Ini pengetahuan agama. Halal bihalal saling memaafkan. Mohon maaf, agama kita, agama Islam mensyariatkan ketika kita berhalal bihalal itu, bermaaf-maafan itu dilambangkan dengan jabat tangan. Dilambangkan dengan kata Nabi, "Ma min muslimaini yaltaqiyani." Tidaklah berjumpa dua orang muslim, fayatasofahani, lalu berjabat tangan di antara keduanya. Illa ghufira lahuma, kecuali Allah akan mengampuni dosa di antara keduanya. Qabla yatafarraqo, sebelum jabatnya itu berpisah. Bu, kita ini, saya yang baru berapa saat di sini, bukan tidak mungkin punya salah pada ibu sekalian. Apalagi ibu-ibu yang memang sering ketemu. Maka ketika kita saling ketemu, manfaatkan untuk kita berjabat tangan sebagaimana yang disyariatkan di dalam agama kita. Jabat tangan yang ikhlas, saling pandang satu sama lain. Sekarang ini banyak, Pak. Jabat tangan itu tidak saling pandang. Tangannya ke sini, wajahnya ke sana. Pandangan yang ikhlas ketika jabat tangan melambangkan bahwa kita saling memaafkan, saling melapangkan dada. Sentuhkan antara dua telapak tangan ini, fayatasofahani, untuk meringankan segala beban kesalahan di antara kita. Jangan buru-buru dilepas, digoyang-goyang dulu. Nah, gini. Digoyang-goyang dulu, mohon maaf lahir batin, atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Jangan pakai kata kalau. Atas kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Jangan tak pakai kata kalau. Kalau ada kesalahan yang disengaja, sudah pasti ada kesalahan itu. Bu, yang nama cipika-cipiki itu bonus. Cipika-cipiki itu bonus. Ya. Ini kadang-kadang jabatan tangannya enggak, cipika-cipikinya iya. Padahal jabat tangan dulu baru cipika-cipiki. Maksudnya supaya tambah mesra. Ya, tapi antara ibu-ibu dan ibu-ibu, bapak-bapak dan bapak-bapak, kecuali memang suami istri. Kemudian ibu-ibu, manfaat dari kita berhalal bihalal ini adalah dalam rangka menyempurnakan kehidupan kita. Bu, tolong perhatikan ini. Bapak Ibu tolong perhatikan, Nabi kita pernah berkata begini. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in.
Rata-rata usia umatku itu, kata Nabi, hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun saja. Ingat ini Bapak Ibu. Ma'amaru ummati ma baina sitina ila sab'in, kata Nabi. Rata-rata usia umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai dengan 70. Wa aqalluhum mayazuju dzalika. Hanya sedikit Pak, kata Nabi, yang melampaui usia itu. Mudah-mudahan kita semua ini berada yang kelompok yang sedikit itu. Yang lebih dari 70. Maksudnya itu umur panjang tapi amalannya baik. Bukan umur panjang amalannya berapa Ibu? Masuk yang dikit. Kayak 47. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu semua disampaikan kepada kelompok yang sedikit itu. Coba tolong perhatikan. Orang yang meninggal itu kebanyakan, jadi gini, orang yang hidup di era sekarang ini itu pada umumnya adalah generasi umat Nabi Muhammad. Maka rata-rata usianya, kata Nabi, berkisar antara 60 sampai dengan 70 tahun. Jadi realita yang ada kita perhatikan, kebanyakan usia meninggal itu di antara itulah. Walaupun ada yang di bawah itu atau yang di atas itu. Orang yang hidup di atas usia itu, kata Nabi, hanya sedikit. Hanya sedikit sekali. Ya, maka oleh karena itu kita yang berada di tenggang waktu usia itu 60 sampai 70 itu, maka berhati-hatilah. Maksudnya hati-hati ini, siapkan amal-amal kita yang baik. Kalau saya di bawah yang 60 itu Mas Ibu, bisa jadi saya juga belum tentu sampai ke 60. Maka oleh karena itu, pastikan bahwa hubungan kita kepada Allah di bulan Ramadan kemarin itu berlangsung dengan baik. Ramadan kemarin itu adalah satu madrasah, satu tempat pendidikan kita untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Maka masuk di bulan Syawal ini memperbaiki hubungan kita terhadap sesama. Kita ini adalah makhluk sosial, Bu. Bapak, Ibu, kita adalah makhluk sosial. Kalau zaman dulu, Bu, perhatikan ini. Kalau zaman dulu kita mau ketawa aja perlu orang lain. Kita mau ketawa aja perlu orang lain, Pak, kalau dulu, Pak. Coba kalau ada orang ketawa sendiri. Zaman dulu. Mungkin dianggap orang, ada apa-apanya ini orang. Tidak ada orang lain, dia ketawa. Tapi kalau sekarang, tidak ada orang lain pun kita bisa ketawa dengan syarat ada handphone. Tapi ada yang menarik, Pak. Reuni atau halal bihalal di usia-usia yang seperti ini. Kalau yang muda-muda itu sebenarnya arti dari perkumpulan reuni dan halal bihalal itu tidak punya makna. Karena ketika datang duduk masing-masing sibuk dengan handphonenya. Tidak ada lagi obrolan, canda, tawa. Tapi ibu-ibu nggak penting HP itu. Kecuali sewaktu-waktu saja kalau mengecek ada ya panggilan dari rumah itu saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu saya perhatikan dari tadi memang benar-benar memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Digunakan untuk ngobrol. Saya nggak tahu apa bawa handphone apa enggak. Tapi tidak pernah dilihat handphonenya. Memang benar dimanfaatkan untuk berkomunikasi. Untuk saling curhat-curhatan lah, kangen-kangenan lah kira-kira gitu. Kemudian yang selanjutnya, gunakan halal bihalal ini untuk mengetahui di antara kita ada yang sedang mendapatkan kesusahan atau musibah. Tolong perhatikan Bapak Ibu, Bu, perhatikan. Momen-momen seperti ini gunakan bagi kita untuk sedapat mungkin kita mengetahui kalau ada di antara kita ini yang sedang mendapatkan kesusahan musibah. Maka kewajiban bagi kita untuk memberikan jalan keluarnya. Jangan sampai ada, Bu, perkumpulan seperti ini, Bapak, ada perkumpulan seperti ini yang keluarganya tidak bisa sekolah cuma karena tidak punya biaya. Sementara perkumpulan ini setiap 3 bulan sekali berkumpul, tapi tidak menyelesaikan, tidak memberikan solusi atas kesulitan itu. Oleh karena itu, jadikan hal ini untuk kita dapat berbuat baik terhadap sesama. Meningkatkan kepedulian di antara kita. Terakhir, Bapak, Ibu sekalian, tolong perhatikan kisah ini, Bu. Perhatikan kisah ini untuk jadikan kita pelajaran. Kisah ini dalam satu kitab yang dikarang oleh
Syekh Ibnu Hajar. Ini terkait dengan silaturahmi. Satu ketika ada orang kaya yang mau menunaikan ibadah haji. Ada di antara kita yang calon haji di sini tahun ini? Tidak ada ya? Satu ketika ada orang kaya yang ingin menunaikan ibadah haji. Budaya zaman dulu itu, Pak, kalau ada orang ingin menunaikan ibadah haji, dia akan menitipkan sejumlah hartanya kepada orang tertentu yang dinilai secara umum dia adalah orang baik dan amanah. Maka singkat cerita, orang ini menitipkan hartanya uang senilai 10.000 dinar kepada seseorang. Kemudian dia berangkat menunaikan ibadah haji. Kemudian setelah dia selesai menunaikan ibadah haji, dia datangi kembali orang itu. Maksudnya untuk mengambil sejumlah uang titipannya. Apa yang terjadi? Ternyata orang yang dititipkannya itu sudah meninggal dunia. Kemudian ditanya kepada ahli warisnya, tidak satu orang pun ahli warisnya yang mengetahui di mana ayahandanya menyimpan titipan tersebut. Dalam keadaan panik dan bingung, orang yang punya duit ini mendatangi seorang alim. Orang alim itu maksudnya orang berilmu. Di kota Mekah sana. Menceritakan problem yang dihadapinya. Oleh orang alim itu apa dikatakannya? Bahwa nanti di malam sepertiga malam terakhir, Anda datangi sumur Zam-Zam, katanya. Anda datangi sumur Zam-Zam pada sepertiga malam terakhir, nanti di bibir mulut Zam-Zam itu kamu panggil, engkau panggil nama orang yang engkau titipkan uang tersebut. Kalau dia menyahut panggilan Anda, berarti dia adalah orang ahli surga. Tanyakan di mana dia menitipkan uang tersebut. Tidak buang-buang waktu, Bu. Orang kaya ini langsung sepertiga malam terakhir mendatangi mulut sumur Zam-Zam, kemudian dipanggilan nama si fulan, orang yang dititipkan uang tersebut. Apa yang terjadi? 3 kali panggilan tidak terjawab oleh orang yang ada di dalam. 3 kali dia memanggil, tapi tidak dijawab panggilan itu sekalipun. Oleh karena itu, dalam keadaan tambah panik, dia kembali lagi kepada orang alim tadi, menceritakan keadaan yang sebenarnya. Apa kata orang alim ini? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata orang itu bukan orang baik dan bukan orang ahli surga. Kalau begitu, cepat Anda ke negeri Yaman. Negeri Yaman itu ada yang namanya sumur Barhut. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak ingin menguji apakah sumur Barhut itu cuma ada di fiktif, lihat di googling itu, sumur Barhut, ada benar itu di sana. Dikenal memang sumur itu mulut neraka namanya. Bibir neraka jahanam. Kata orang alim ini, di sepertiga malam terakhir Anda datangi sumur Barhut dan Anda panggil nama orang tersebut. Jika dia menjawab, tanyakan perihal uang titipan tersebut. Akhirnya Pak, tidak buang waktu, orang itu datang ke negeri Yaman dan memanggil nama orang itu di bibir mulut sumur Barhut. Apa yang terjadi? Perhatikan ibu-ibu. Baru 1 kali panggilannya sudah terjawab. Baru 1 kali panggilan sudah terjawab dari dalam sumur. Kemudian orang itu memanfaatkan momen tersebut dengan menanyakan di mana sesungguhnya ia menitipkan uang, meletakkan uang titipan sejumlah 10.000 dinar itu. Oleh orang yang ada di dalam sumur Barhut itu, dikatakan bahwa sejumlah uang itu saya letakkan di sini, dan di sini di dalam rumahku. Anda silakan tanya kepada anak-anak saya, nanti Anda akan mendapatkan uang tersebut. Setengah puas orang ini mendapatkan keterangan tentang harta titipannya, tapi dia masih ingin bertanya di dalam rasa kepenasarannya. Yang akan saya tanyakan lagi, kata si orang ini, saya merasa heran, bagaimana mungkin Anda yang dikenal oleh orang banyak sebagai orang soleh, Anda yang dikenal orang banyak sebagai orang baik, dan Anda yang dikenal oleh orang banyak termasuk diri saya, Anda sebagai orang yang amanah, tapi bisa Anda menjadi ahli neraka. Apa Bu jawaban orang yang ada di dalam itu? Mengejutkan. Ketahuilah katanya, sesungguhnya selama hidupku, selama hidup saya mempunyai seorang saudara perempuan. Jadi si ahli neraka ini yang dikatakan soleh, yang dinilai orang soleh selama beramal di dunia, baik dan amanah, dia hidup selama di dunia itu mempunyai seorang saudara perempuan. Tapi apa?
sampai aku meninggal dunia, aku tidak bertegur sapa dengan saudara perempuan itu. Na'udzubillah min. Bayangkan betapa solehnya seseorang, betapa baiknya seseorang, betapa amanahnya seseorang ketika dia memutuskan tali silaturahim, maka la yadkhulul jannata qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni qati'ur rahim, tali memutuskan silaturahim. Ini berlaku bukan hanya kepada saudara kita saja yang saudara, tetapi kepada saudara kita senegara, saudara seagama, ini berlaku semua. Barang siapa yang memutuskan silaturahim, maka haram baginya surga untuknya. Bayangkan betapa hebatnya amalan orang tadi, Pak. Sehingga orang mengenalnya sebagai orang soleh. Sehingga orang mengenalnya sebagai orang alim. Orang yang amanah dan orang baik. Tapi pada akhirnya dia menjadi ahli neraka. Oleh karena itu, kata si yang di dalam sumur ini, kalau nanti Anda ke rumah saya dan telah mendapatkan titipan uang tersebut, tolong sampaikan kepada anak-anak saya, tanyakan kepada anak-anak saya, di mana rumah bibi mereka. Sampai orang ini ke rumah tersebut, disampaikanlah kepada anak-anaknya bahwa ayahandanya meletakkan atau menyimpan uang titipan itu di sini, di sini, di sini. Dan memang benar, Bu, masih utuh uang itu. Ini membuktikan bahwa orang itu memang benar orang amanah. Dan mengapa dia tidak cerita dengan ahli warisnya? Nah ini, untuk pelajaran juga untuk kita. Ketika kita itu dititipkan sesuatu yang berharga oleh orang lain, kadang-kadang kita memang tidak sengaja tidak menceritakan kepada ahli waris, dengan maksud kita khawatir. Iya, titipan tersebut akan berkurang atau akan hilang. Itu yang pertama. Kemudian orang itu setelah mendapatkannya, dia tanya kepada anak-anak di mana bibi mereka, kemudian didatangilah ke rumah bibinya, disampaikanlah keadaan saudara laki-lakinya itu. Akhirnya si perempuan ini menangis, Bu, dan memaafkan. Memaafkan atas kesalahan saudara laki-lakinya, dia langsung menyambung tali silaturahim kepada ponakan-ponakannya. Maka dengan asbab disambungnya tali silaturahim ini, semoga yang ahli neraka ini menjadi ahli surga. Begitulah kira-kira kita, Pak. Kalau memang belum memang sudah terlanjur kita memutuskan hubungan silaturahim, baik kepada keluarga sendiri maupun kerabat kita, atau handai tolan kita, atau rekan-rekan kita yang ada, belum terlambat sekarang untuk menyambung kembali. Silaturahim, halal bihalal ini adalah dalam mereka yang pertama mempererat. Mempererat itu kalau selama ini hubungan kita baik, maka diperkuat lagi. Kemudian kalau selama ini hubungan kita ada yang putus, maka disambung hubungan yang putus itu. Inilah manfaatnya. Maka halal bihalal, sebenarnya halal bihalal ini urusan dunia, bukan urusan ibadah. Tetapi isinya ibadah, Pak. Kenapa saya bilang halal bihalal ini bukan hobi ibadah, tapi dunia? Karena nggak ada dalilnya halal bihalal ini. Jangan tanya dalil tentang halal bihalal. Nggak ada dalilnya. Halal bihalal ini bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Tetapi kegiatan halal bihalal ini isinya adalah ibadah, menyambung tali silaturahim yang berimbas kepada kita saling peduli, saling membantu sesama kita. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini, mohon maaf, saya bukan menggurui ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang memang segudang ilmu sudah dikembangkan, bahkan ditularkan kepada banyak orang, ribuan orang yang sudah mendapatkan tularan ilmunya. Mudah-mudahan Allah itu tidak tidur. Allah tidak sama sekali keliru di dalam mencatat ilmu-ilmu. Kita tinggal berdoa sekarang. Semoga ilmu-ilmu yang ibu-ibu tularkan, ilmu-ilmu yang ibu kembangkan itu diamalkan ke jalan yang benar oleh murid-muridnya. Ada mungkin muridnya yang sudah jadi bupati, Pak, Bu? Ada ya? Sudah jadi, ya, presiden, udah dah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dalam kesempatan ini kita menghususkan, Bu, ya, menghususkan waktu kita. Kita hentikan sejenak berbagai aktivitas kita. Keakraban kita dengan handphone kita, keakraban kita dengan, ya, iya, ya, iya, Haji. Iya, Pak Haji.
Iya. Ya. Ya. Iya. Ya. Betul. Oh, ini ada pertanyaan bagus. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan bagus. Iya, Pak Haji. Dengan Pak Iswari. Sudah pensiun begini. Sering berhala-bihala, saling memaafkan. Suatu ketika ada orang yang datang, minta tolong supaya anaknya dimasukkan ke sekolah ya di mana yang kita punya hubungan ke sekolah tersebut. Tetapi dengan sesuatu dan lain hal, kita menolong orang itu tidak harus kita berbuat salah. Kita menolong orang itu dalam koridor yang benar. Saya ambil analogi atau kias. Kalau orang berjamaah itu, Pak Haji, orang sholat berjamaah itu ada istilah tidak sah jamaahnya kalau imam itu tidak disukai oleh makmumnya. Tapi jangan titik dulu sampai di situ, lihat dulu. Tidak disukainya karena hal apa ini? Kalau dia itu senantiasa memegang sesuatu yang benar, idealisme yang benar, berpegang teguh pada prinsip yang benar sehingga tidak disukai dengan jamaahnya, maka ini tidak termasuk ke dalam kategori yang tadi. Kecuali seorang imam ini tidak disukainya oleh jamaah karena dia senantiasa berbuat kesalahan dan fasik. Maka selama kita tidak mau berbuat sesuatu yang dapat menghalalkan segala cara, menghalalkan sesuatu yang tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya, sesungguhnya masuk sekolah itu kan harus melalui penyeleksian tes. Kalau kita paksakan kita membantu seseorang supaya masuk, berarti kita sudah mengorbankan hak orang lain yang sesungguhnya harusnya keterima. Ya, oleh karena itu berpeganglah. Kita tidak salah, kendati pun orang kecewa kita tidak menolongnya. Sepanjang kita tidak melanggar hal yang diharamkan. Pak Haji pegang itu, teguh. Sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting kita tetap berada di jalan yang benar. Itu. Tidak apa-apa, pegang itu. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon waktunya sejenak kita akan berkomunikasi kepada Allah di momen yang mulia ini. Semoga Allah mengabulkan permintaan kita. Semoga sekarang ini kita berada pada suatu waktu yang doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha terpuji. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Kehinaan hanya pantas bagi kami hamba-hamba-Mu yang lemah ini. Salawat dan salam-Mu semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba pilihan yang telah mengajarkan kami tentang ketaatan dan bagaimana cara bersyukur kepadamu. Allahumma, ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini, pada siang hari yang berbahagia ini, masih di dalam bulan Syawal, bulan peningkatan, kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam rangka menjalankan apa yang Engkau anjurkan, berhalal bihalal, menyambung tali silaturahim yang lama sudah terputus, memperkuat ukhuwah, khususnya
dalam komunitas Purna Bakti, Bapak Guru dan Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan pertemuan kami pada hari ini pertemuan yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Dan jadikan perpisahan di antara kami, perpisahan setelah ini, perpisahan yang terpelihara dengan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkan umur kami ya Allah dalam keberkahan. Sehatkan badan kami, jasmani maupun rohani. Lapangkan rezeki kami ya Allah. Gerakkan hati kami, sehingga kami dapat saling membantu di antara saudara-saudara kami yang sedang dihimpit kesulitan dan membutuhkan pertolongan kami. Ya Allah, jadikan ilmu yang telah diamalkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang hadir di tempat ini merupakan amal jariah yang senantiasa mengalir ya Allah, kendati pun kelak mereka telah dipanggil-Mu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan ilmu yang ditularkan, ilmu yang disebarkan, diamalkan kepada jalan yang benar, sehingga pahala akan senantiasa bertambah atas tularan ilmu tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hapuskan dosa-dosa kami, dosa terhadap-Mu dan dosa dan kesalahan terhadap sesama kami ya Allah. Mudah-mudahan dengan acara ini kami kembali kepadamu sebagaimana yang baru lahir dari rahim ibu. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bunga selasih di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua yang hadir di tempat ini, kita akan bersalam-salaman, bermaaf-maafan, kemudian foto bersama. Untuk Bapak Ibu yang sudah menempati tempat duduknya, apakah minumannya sudah dapat? Kalau belum, silakan sampaikan pada Bu Siti Hajar atau Bu Ilmiawati. Kalau sudah cukup, kita akan membuat formasi untuk saling bermaaf-maafan. Silahkan pada Pak Heri, mohon diposisikan. Kemudian foto bersama, dan selanjutnya ditutup dengan santap siang. Silakan Pak Heri.